Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Iskandar, NPM 1921912227 dari kelas 2F jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan gerak, tugas dari mata kuliah pembelajaran TBM motorik. Untuk keterampilan gerak, kita sering dengar yaitu gerak itu mungkin aktivitas yang sering kita lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan gerak. Untuk pengertian gerak, pengertian keterampilan gerak, gerak dasar itu dapat didefinisikan bahwa keterampilan gerak bahwa keterampilan gerak dasar dalam keterampilan gerak adalah keterampilan untuk melakukan gerakan yang mendasar atau teknik dasar dalam suatu permainan dengan baik secara efektif dan efisien. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, menengah, penting sekali memperhatikan gerak dasar pada siswa, terutama gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Menurut Yanuar Kiram pada tahun 1992, keterampilan adalah tindakan yang memerlukan aktivitas gerak yang harus dipelajari supaya mendapat bentuk gerakan yang benar, serta dikatakan terampil apabila dapat beraktivitas sesuai dengan gerakan yang benar. Teknik adalah cara permainan menguasai gerakan tubuhnya yang bermain, yang dalam hal ini menyangkut cara berlari, cara melompat, dan cara gerak tipu badan. Itu menurut Remi Mukhtar Kiram. Yang kedua ada itu klasifikasi keterampilan gerak. Nah, untuk pengklasifikasian dari keterampilan gerak dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang pertama ada berdasarkan kecermatan gerak, yang kedua ada perbedaan titik awal dan titik akhir, yang ketiga ada stabilitas lingkungan. Uraian mengenai tiap klasifikasi tersebut adalah yang pertama ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerakan. Keterampilan gerak dapat dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaannya. Dan yang kedua ada kecermatan pelaksanaan gerakan dapat ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot yang terlibat. Ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan jenis otot-otot halus. Dan ketiga ada klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir. Apabila diperlukan gerakan keterampilan, ada yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir, bagian awal dan bagian akhir gerakannya, tetapi ada juga yang susah diketahui. Yang ketiga ada unsur-unsur keterampilan gerak. Untuk unsur mengenai berbagai unsur kemampuan atau kondisi yang diperlukan untuk mendukung gerakan yang efisien, yang di dalamnya fungsi-fungsi fisik, mental, dan emosional bisa dijelaskan. Yang pertama untuk unsur fisik terlebih dahulu. Fisik merupakan sarana untuk merupakan gerakan. Jadi kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Jadi maksud dari fisik ini dimana ketika kita fisiknya bagus, kuat, udah yakin sama fisik kita, insya Allah ketika kita melakukan sesuatu kita yakin bahwa kita bisa. Untuk macam kemampuan fisik yang pertama ada apa? Ini masih tentang unsur kemampuan fisik. Ada kecepatan reaksi. Nah, untuk berperan dalam gerakan di mana respon gerak harus dilakukan sesegera mungkin setelah ada stimulus, misalnya dalam start lari cepat. Nah, untuk refleks ini mungkin
ketika kita udah siap dan udah ada aba-aba, kita harus lebih refleks dengan cepat gitu. Yang kedua ada kekuatan. Untuk kekuatan sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang memerlukan gaya fisik yang besar. Dalam berbagai macam gerakan olahraga banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukannya dengan baik. Jadi kekuatan itu harus misalnya melakukan gerakan-gerakan yang sangat berat. Dan ada ketahanan. Untuk ketahanan sendiri sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu lama. Dalam kegiatan olahraga banyak gerakan yang harus dilakukan berulang-ulang dengan jangka waktu lama. Misalnya sepak bola yang harus bertahan selama 2 kali 45 menit. Jadi membutuhkan ketahanan atau daya tahan tubuh yang kuat gitu. Ada yang keempat, kecepatan. Nah, untuk kecepatan, gerak yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi menguji kecepatan gitu. Bersatu dari tadi itu ada yang pertama ada kecepatan reaksi, terus yang kedua ada kekuatan, ketahanan, terus kecepatan. Jadi mereka itu kayak udah satu darah gitu, bersatu. Setiap unsur kemampuan fisik di atas tadi itu dapat memberikan dukungan pelaksanaan gerakan keterampilan. Tidak selalu sama besarnya otot semacam gerakan. Perbedaan itu ditentukan oleh karakteristik gerakan yang dilakukan. Nah, untuk yang kedua itu unsur kemampuan mental. Nah, untuk mental adalah pikiran. Jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi. Kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan efisien. Jadi untuk mental ini itu ada mana kepedean kita sendiri. Jadi kita itu jangan terlalu banyak gengsi. Misalnya apalagi dalam olahraga ini kalau kitanya kebawahnya gengsi, nanti yang kita udah rangkai, udah siap dari awal, semuanya akan hancur karena mental kita kurang. Kemampuan yang diperlukan berikut adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerak. Yang pertama, kemampuan memahami gerakan yang dilakukan. Pemahaman mengenai keterampilan yang akan dilakukan diperlukan agar pelaku tahu apa yang harus dilakukan. Dengan memahami keterampilan yang harus dilakukan, maka otak bisa memberikan komando gerak sesuai dengan yang diinginkan kepada sistem penggerak tubuh. Jadi semua pikiran kita harus bersatu sama otot, sama hati kita agar menjadi komando gitu, supaya kita bergerak dengan bisa. Yang kedua ada kecepatan memahami stimulus. Kecepatan memahami stimulus dan kecepatan membuat keputusan sangat erat hubungannya. Kedua macam-macam kemampuan ini penting dalam kaitannya dengan pemberian respon terhadap stimulus yang diterima. Apabila stimulus cepat dipahami, kemudian keputusan cepat dibuat, akan responnya juga bisa dengan cepat diberikan. Yang ketiga ada kecepatan membuat keputusan. Dan yang keempat, kemampuan memahami hubungan spasial. Hubungan spasial ini kemampuan untuk mentaksir jarak antara suatu objek dengan dirinya atau suatu objek dengan objek yang lainnya. Yang kelima ada kemampuan menilai objek yang bergerak. Dan yang keenam, kemampuan menilai irama. Kemampuan menilai irama meliputi unsur nilai lamanya waktu dan menilai intensitas. Kemampuan ini sangat penting dalam gerakan-gerakan ritmik dan berirama. Ada keenam, kemampuan mengingat gerakan. Dan ada kemampuan memahami mekanika gerakan, dan ada juga kemampuan berkonsentrasi. Untuk ketiga yaitu unsur kemampuan emosional. Yang pertama, kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Nah, untuk emosional, dimana ketika kita bisa mengendalikan emosional kita agar tidak mudah terbawa gitu.
Kemampuan mengendalikan emosi memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk membuat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan atau tidak berbuat di luar batas. Yang kedua tidak ada gangguan emosional. Gangguan emosional misalnya ketegangan emosi, kemarahan, kesedihan erat kaitannya dengan penampilan gerak. Jadi yang seperti saya bilang tadi, ketika emosi kita terpancing maka kita akan gampang terbawa gitu. Yang ketiga ada merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Dan yang keempat, memiliki sikap positif yang terhadap prestasi gerak. Jadi kesimpulannya, pengertian keterampilan gerak dasar dalam keterampilan gerak adalah suatu keterampilan untuk melakukan gerakan dasar dan teknik dasar dalam proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Mengklasifikasikan keterampilan gerak dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Berikut ini disajikan beberapa klasifikasi keterampilan gerak. Yang pertama tadi ada berdasarkan kecermatan gerak. Yang kedua ada perbedaan titik awal dan titik akhir. Yang ketiga stabilitas lingkungan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.